sebelumnya kita memberikan kesimpulan, kita ini harus paham babi ngepet sebenarnya ini seperti apa sih, ciri-cirinya seperti apa, lalu perbedaannya apa babi ngepet asli dengan babi binatang, maksudnya babi hewan atau ini babi ngepet babi jadi-jadian. Karena kalau menurut saya pribadi ada beberapa jenisnya, ada beberapa ciri-cirinya. Yang namanya gaib, yang namanya siapapun yang menjelma ini tidak bisa pure 100% seperti babi barang aslinya. Memang benar ya, kita tidak membatasi siapapun untuk percaya dengan adanya mistis. Percaya dia boleh, tidak boleh, tapi kita sendiri juga harus ngerti, oh memang gaib ini beneran ada. Dan juga ada perbedaannya yang harus kita lakukan, harus kita cermati mana yang jadi-jadian dan mana yang bukan, yang asli, yang mana asli yang asli hewan. Kalau menurut saya yang namanya babi ngepet, kepalanya ini babi, terus rahangnya dari atas ke depan ini lebih naik ke atas. Nanti akan saya kasih gambarannya seperti apa. Itu dari sisi wajahnya saja sudah beda. Dari sisi wajahnya juga beda, terus dari sisi taringnya ini juga beda. Kalau babi asli ya mungkin normalnya seperti itu, tapi kalau yang babi jadi-jadian, taringnya ini agak di atas matanya. Jadi taring ini di atas matanya, ini ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, telinganya kalau babi kan lebih gede. Telinga si babi ngepet ini sebenarnya lebih kecil dan runcing. Runcing ya? Runcing, itu ciri-ciri dari wajah dulu. Kita cermati dulu ciri-cirinya, mana yang babi jadi-jadian dan mana yang bukan. Dari rahang sudah beda, dari telinga sudah beda. Babi itu binatang yang tidak memiliki struktur leher yang panjang, bahkan kelihatan lebih tidak memiliki leher. Nah, tetapi babi ngepet yang jadi-jadian ini lehernya dia lebih panjang. Kita upas mulai dari ciri-ciri moncong sampai ciri-ciri belakang. Ini berarti kalau babi jadi-jadian ini cenderung memiliki leher ya? Iya, kepalanya lebih panjang. Itu dari struktur mulai moncong sampai leher. Terus yang paling jelas babi jadi-jadian ini tangannya ya tangan manusia. Kepalanya kepala babi, tangannya ini ya tangan manusia, jumlah jarinya juga 5 seperti tangan manusia. Seperti tangan manusia. Perbedaannya babi jadi-jadian sama babi asli, tangannya seperti manusia. Ini masalah tangan, jari-jarinya juga 5 dan panjangnya jari ini bukan seperti kalau binatang anjing gitu ya. Ini kan sama toh, jari-jarinya depan sama belakang. Babi ini memiliki babi jadi-jadian, depan sama belakang ini jelas berbeda gitu. Bahkan ya persis seperti tangan manusia ini. Nah, terus ciri-ciri selanjutnya di tengkuk mana? Ya, sini, belakang leher. Belakang leher ini ada garis putih, ada bulunya ini lebih dominan kayak rambut beruban. Misalnya babinya itu coklat ya, misalnya hitam. Itu ada seperti bulu, ada bulu gitu putih ya? Itu tembus dari mulai punggung hingga ekor, belakang sampai ke sini di pusaran. Berarti kayak sigung ya? Sigung itu apa? Kayak hewan sigung yang apa? Yang ada garis putihnya itu loh. Iya, tapi ini lurus dari mulai dari tengkuk belakang sini, belakang ekor sampai sini. Tapi dari pusar terlihat jelas atau? Terlihat jelas. Seperti uban gitu ya? Seperti uban. Tapi nggak putih, full putih gitu nggak? Full putih tapi menggaris. Ada garisnya putih dari sini. Nah, ini ciri-cirinya babi jadi-jadian. Terus untuk kakinya ini ya kaki virus manusia. Kaki manusia, babi ngepet. Berarti sebenarnya dia bisa jalan berdiri. Bisa, jalannya berdiri. Kalau yang babi biasanya kan seperti itu ya. Kalau babi jadi-jadian ini beda sekali. Dari postur berdirinya juga beda, postur tubuhnya juga berbeda. Ciri-cirinya yang jelas ini saya urutkan. Moncong sudah beda, lebih ke atas, taring ini lebih mata, telinga lebih runcing, leher lebih panjang, ada garis putih mulai dari leher ini tembus belakang sampai ke pusarnya. Ini putih melingkar. Kaki tangannya manusia pure. Terus untuk ekornya, kalau babi ini lebih kecil dan lebih apa ya, kayak melengkung. Tapi kalau yang namanya babi ngepet ini saya lihat secara mata-mata ini ekornya dia ini lebih panjang. Kalau kita mau menyampir mirip sapi, jadi kalau kita mau apa sampirkan ke tangan ini dia bisa gitu. Itu babi ngepet. Pertama-tama karena sudah meresahkan masyarakat di sekitar RT 02, ini udah hampir satu RT ini udah hampir jadi korban semua, sehingga timbul mencurigakan ada babi ngepet.
Setelah saya mencurigakan ada babi ngepet, saya bentuklah ronda sehingga berhasil menemukan babi ngepet itu. Penangkapan pertama gagal. Setelah sebulan lamanya saya punya rencana bagaimana caranya harus kena. Nah, terbentuklah tim saya daripada beberapa orang. Begitu malam tanggal 25 semalam, itu ada motor Mio yang mencurigakan, sehingga tim saya sepakati ini ada motor yang mencurigakan. Nah, datanglah motor Mio merah, warna merah, berboncengan 3 orang. Setelah mundar-mandir, beberapa balik yang terakhir itu nurunin 1 orang sudah berpakaian berjubah hitam. Dalam proses penurunan berjubah hitam itu jalan sekitar 30 meter ke tempat ritual itu. Saya menunggu dia ritual itu 1 jam dari awal manusia sampai menjelma jadi babi. Bisa jalan, berarti dari atas. Rokok bisa nggak? Bisa. Coba tahu mirip mau. Itu banyak sih. Bu, semalam udah dengar Bu beritanya? Iya, saya dari jam 1:30 ya. Kita mah dengar 1:30 udah rame. Di WhatsApp juga rame banget. Iya, rame ada grup tersebut. Emang bener Bu, warga tuh banyak yang kehilangan katanya? Iya. Ada teman saya nih rumahnya tuh yang hilang nih dia. Mama. Dia hilang uang pertama 1 juta. Terus pokoknya 1 minggu itu dia hilang 2 juta, dia bilang gitu. 1 minggu. Ya. Kalau dari Ibu sendiri sudah melihat ini kan, percaya nggak sih kalau ini memang sebenarnya babi ngepet? Ya kalau dengar cerita-cerita yang cerita orang selama sebulan ini, kayaknya saya percaya. Kalau udah kayak gini. Tapi Ibu pernah kehilangan nggak? Kalau saya mah alhamdulillah kan beda RW, saya mah cuma orang tua saya yang sini ya dengar cerita dari mereka. Nanti ini mau diapain sih Bu babinya katanya? Ya kurang tahu ya mau diapa. Tadi mah dengar katanya kalau habis maghrib mau langsung dimatiin gitu. Oh, mau dimatiin. Tapi nggak tahu, masih nunggu keputusan lain katanya. Apa cuma nakut-nakutin aja apa gimana ya? Nakut-nakutin dalam hal gimana Bu? Biasa kan kalau mau di ini kan dia langsung berubah ya, katanya gitu. Pengennya sih kalau kita sih warga pengennya mah Berubah dulu ya, lihat wujud. kejadian wujudnya bener-bener dia manusia apa bukan. Sebenarnya mah pengennya kayak gitu. Dikasih apa itu? Ini nggak pakai masker silakan keluar. Ayo keluar. Ayo. Tuh. Yang nggak pakai masker keluar. Ini jangan berkerumunan di sini nih. Ayo. Udah lihat belum? Jangan berkerumunan. Sehingga setelah berubah wujud, saya kompakinlah tim saya dengan keadaan bugil. Yang nangkep ini keadaan bugil semua Pak. Dalam 8 orang yang bugil tanpa pakai alas apapun. Bapak benar melihat dengan mata kepala sendiri bahwa itu berubah Pak? Secara langsung saya menyaksikan secara langsung dengan beberapa orang saksi mata. Itu diantara saudara-saudara saya dan memang saya sudah rencanakan bagaimana caranya supaya berhasil. Kemudian yang punya motor itu kemana Pak? Yang motor Ada itu dua orang ya? Ada 2 orang. Sebelum dia berubah, dia masih mundar-mandir. Setelah dia udah berubah, dia menunggu di depan dekat pohon pisang sini. Setelah babi itu tertangkap jam 12.20, dia kabur. Meninggalkan temannya yang korban ini. Tuh. Terus sempat kabur nggak Pak pas ditangkap babinya? Ini sempat main kejar-kejaran dengan secara istilahnya kalau memang kita percaya dengan pemageran batin, ini dia udah dipagar, nggak bisa lolos dari halaman yang saya siapkan. Tuh, walaupun dikejar kemana dia udah nggak bisa melewati garis yang saya udah pagar. Tadi Bapak bilang bahwasannya warga itu sudah resah Pak. Resahnya Sudah resah. seperti apa sih Pak? Ya merasa kehilangan duit. Oh, sejak kapan Pak? Kalau kehilangan duit itu sekitar 7 bulan kemarin kan udah lewat, udah lebih hampir 1 tahun. Udah resah.
Ada berapa orang kira-kira korban? Hampir satu RT ini ya nggak banyak ya, yang 1 juta, yang 500, yang 900. RW-nya sendiri merasa kehilangan, RT-nya sendiri merasa kehilangan. Ada yang 3.600.000, saudara saya 2 juta. 1 minggu itu 2 juta, sekali lorot 1 juta. Kemudian pria yang berjubah itu ada yang mengenal nggak Pak sebelumnya? Oh, enggak, saya nggak ada sempat mengenali daripada orang yang nganter itu, karena keadaan panik. Saya udah dapat babi aja, saya udah bersyukur kan gitu. Tujuan saya berhasil. Langkah selanjutnya ini babi mau diapain Pak? Nah, untuk langkah berikutnya selanjutnya, babi ini nanti kita musyawarahkan kepada tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, serta ya lurah, RT setempat. Bagaimana harusnya nanti kita ambil kesepakatan bersama. Tadi ada yang mengatakan bahwa masih menunggu kabar bahwa apakah ada orang hilang ya Pak di sekitar sini. Itu seperti apa sih Pak? Nah, kalau kita menunggu kabar, kita masih berharap ya, jangan sampai jadi korban. Kalau bisa ada yang ngakuin. Kalau memang nggak ada yang ngakuin, kita tunggu sampai jam 6 tadi bagaimana tindakan daripada tokoh masyarakat dan aparat kepemerintahan. Artinya memang warga sini benar-benar meyakini bahwa itu babi jadi-jadian Pak? Kalau untuk sepintas yang saya dengar itu meyakinkan, karena boleh dikatakan hampir semua, bukan di RT ini aja yang jadi korban, hampir semua RT salah satu warganya ada yang merasa korban juga. Ya udah gantian, udah gantian nih. Awal ritual di sini Pak. Awal ritual di sini. Ritualnya, kegiatan ritual itu seperti apa Bang? Manusia. Nah, saya kawal pemantauan saya kawal dari mulai turun dari motor. Ada yang ditemukan Pak di lokasi apa gitu? Oh, nggak ada, cuma sejenis awalnya manusia sehingga jadi babi. Saya sergap di sini. Saya nungguin 1 jam. Dia ritual itu dari manusia sampai jadi babi 1 jam. Itu diduga mau ke rumah ini atau kemana Pak kira-kira? Enggak. Jadi kalau dia udah berubah wujud, itu dia akan ngampung. Enggak diarahkan satu rumah, akan keliling di satu RT ini. Tadi saya sempat bawa menyan Pak di situ. Itu bawa menyan emang warga yang ngasih atau emang sebelumnya udah bawa Pak? Kalau warga di keadaan siang begini, saya rasa nggak ada yang ngisi menyan gitu. Mungkin kalau memang hembusan dari situ ada kemungkinan. Gitu. Jadi warga nggak ngasih menyan ke babi itu ya? Enggak. Sedangkan penangkapan aja saya nggak main menyan, cuma main minyak. Pak boleh nggak sih Pak masuk saya lihat Silakan. detailnya? Iya, detailnya. Silakan. Lewat mana Pak? Ya kalau pengen aman lewatnya belakang nih. Oh ya. Ayo anak-anak bubar. Gantian. Ayo anak-anak, awas ntar lama-lama ketularan jadi. Iya. Jadi mau lihat tuh. Lompat aja sini Pak. Memang orang lain nggak boleh nyentuh pagar. Oke. Nggak boleh nyentuh. Iya. Biar ngambil gambar lebih dekat ya Pak? Bisa ya Pak? Iya ya. Berubahnya nggak jauh. Hanya agak gedean kayak aku ya. Iya, mohon tidak bergerombol. Kalau sudah lihat ya langsung keluar tuh. Gantian anak orang ini nggak tahu juga disuruh. Udah. Ada yang 3 juta, ada yang 100, sehingga masyarakat resah. Dan ketika keresahan masyarakat itu diadukan kepada kita semua,
Nah, dimana alhamdulillah kita semua dan banyak juga yang menyaksikan ketika itu ada seekor babi yang lewat. Nah, ketika seekor babi itu lewatlah baru kita mulai merencanakan untuk penangkapan. Dan ketika merencanakan penangkapan, alhamdulillah terima kasih banyak kepada seluruh warga yang ikut partisipasi pada malam hari itu, terutama kepada Bapak Iwan Edo, kepada Heri, Bapak RW Hamdani, Bapak Adi, Riki, Farhan, Bapak Suratio, yang pada malam itu menangkap babi tersebut dengan dalam keadaan telanjang bulat. Ya. Karena kalau nggak telanjang nggak ngelihat, Bu, saya aja nggak telanjang nggak ngelihat. Begitu saya telanjang saya baru ngelihat. Seumur hidup saya baru telanjang di depan apa banyak orang gitu. Iya. Itu orang kata kalau bahasa kampung mah ulah saya udah belakang blekok. Tapi saya pengen lihat gitu, pengen tahu. Alhamdulillah tertangkaplah. Jadi ada satu orang datang, ketika itu diantar oleh 2 orang yang menggunakan motor. Lalu ketika itu berjubah hitam dan jalannya pun tidak dengan langkah, melainkan seperti memakai sepatu roda. Sampailah di sini dan itu pun semua menyaksikan di mana orang itu mulailah berubah menjadi ini babi. Ya. Dan ketika sudah berubah menjadi babi, maka ditangkaplah oleh warga dalam keadaan telanjang bulat. Yang nggak telanjang nggak ngelihat, yang telanjang aja yang bisa ngelihat. Jadi yang telanjang sama-sama telanjang udah nggak peduli mampunya masing-masing. Pokoknya mah intinya mah dapat lu tuh bagong. Alhamdulillah hasil bagong dapat. Ini bagong tadinya nggak besar, nggak kecil gini, Bu, besar. Ketika kalungnya lepas mengecil. Nah, yang kita khawatirkan semakin lama nanti, semakin sampai sore mengecil hilang, kita tidak punya bukti kuat nanti untuk siapa orangnya tersebut. Ya, jadi pada hari ini kami tokoh masyarakat semua mengatakan atau merapatkan, dan hasil daripada keputusan kita semua pada siang ini babi ini akan kita matikan. Sehingga nanti kalau sudah mati keluarganya datang, pasti namanya keluarga, anak yang hilang pasti datang. Ya. Karena apalagi pada zaman sekarang ini, zaman corona, kita kumpul begini takutnya kita udah zona biru jadi zona merah lagi. Yang susah siapa? Kita juga, Bu. Ekonomi kita udah susah, jangan kita jadi tambah susah karena hal seperti ini. Maka keputusan inilah kita gunakan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kalau Ibu mau nyaksiin, ya, dikubur pada saat ini, pada hari ini lagi digali kuburannya. Nanti dikubur ini babinya, dimatiin babinya, dikubur sampai kita tunggu 1 minggu sampai keluarganya datang. Karena kita sudah meringatin dari pagi. Kita sudah peringatin dari pagi, orang-orang dekat yang punya ilmu-ilmu beginian yang kita nggak tahu, ya, yang musyrik, yang jalannya salah di jalannya yang mengambil-jadikan seperti hal-hal seperti ini. Datang pada hari ini sebelum terlanjur. Mungkin kalian ada yang dengar, mungkin ibu-ibu anaknya atau bapak-bapak anaknya mendengar bahwa pada saat ini, siang ini akan kami matikan, akan kami bunuh. Sebelum kami matikan dan kami bunuh, jika memang anda ada keluarganya, silakan. Kita masih menerima hasil musyawarah, kita masih menerima hasil seluruhnya untuk kita jadikan yang terbaik. Demikian Bapak Ibu untuk saat ini. Mari sama-sama kita jaga kesehatan buat diri kita dan lingkungan kita, Bu, ya. Agak menjauh ya rekan-rekan semuanya ya. Ayo. Saya mohon jangan menggerombol Bapak Ibu semuanya. Silakan agak menjauh ya. Jangan menggerombol, nanti jadi masalah. Ayo, Bapak-bapak, Ibu-ibu silakan. Ayo silakan. Nanti kalau sampai ada masalah jangan deket-deket. Ayo agak menjauh. Ya. Agak menjauh, jangan menggerombol. Ya, saya mohon, ya jangan menggerombol. Silakan menjauh, nggak usah dekat-dekat ya. Demi keselamatan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semuanya. Ya, saya mohon menjauh ya. Jangan menggerombol ya. Ayo jangan berkerumun. Saya mohon ya. Saya mohon jangan bergerombol dan berkerumun. Ayo yang di dalam silakan keluar, yang di dalam lapangan silakan keluar. Yang penting jelas ini kita begadangin hampir 1 bulan. Karena kan kandang saya udah rencanain. Kandang. Karena kandang udah 15 hari yang lalu. Itu yang disiapin ya. Emang kita udah siapin. Cuman pernah gagal. Bagaimana caranya harus kena. Gitu. Kita pernah kegagalan nangkep. Soalnya ini jelek segalanya kalau Kang Baru mah. Ya ini kan bukan kampung ini doang yang resah. Ya ini ya. Pasir putih, kupu.
warga itu kehilangannya tuh gimana Pak? Kehilangan Penarikannya dia bukan sedikit Pak, 1 juta, bisa 3 juta sekali tarik. emang tidak ada jejak manusianya yang mencuri atau gimana? Sekarang kadang-kadang nih orang liwat, sebatas orang liwat kan nemuin babi. Biasa kedengeran ada yang kehilangan duit. Tuh. Jadi curiga dulu. Aduh, nanti siapa yang mau bakal kehilangan? Begitu teriak-teriak ada yang nemuin, dilihat duitnya ternyata berkurang. Ini warung ini aja nih, 1 minggu 2 juta nih. 1 minggu. Itu masih keluarga saya, makanya saya bertindak sampai sejauh ini. Bagaimana caranya harus kena. Ini kenanya dari malam itu? Dari malam. Oh, semalam. Memang babi ngepet itu ya? Kalau menurut kejelasan saya mungkin ya ada yang percaya ada enggak. Dari dia manusia saya udah saksiin proses dia jadi babi itu hampir 1 jam. Berubah. Abang sempat pengen lihat dia juga? Saya menyaksikan. Orang memang saya udah bagi ya? tim. Bertiga, saya udah bagi tim. Karena memang aturan nangkep udah ada kode etik. Selagi dia masih manusia, kita jangan ganggu. Setelah dia berubah wujud, lalu kita sergap. Karena kalau emang masih manusia itu masih banyak, bisa mengaku orang stres, bisa mengaku orang keder, bisa mengaku orang gila. Gitu. Tapi kalau ini mah fakta, kalau memang dia penasaran, dia tes DNA, lihat darahnya, darah manusia. Tapi darah manusia dia? Karena awalnya memang saya menyaksikan itu bukan 1 orang, kurang lebih 15 orang ada. Mula jalan dari situ dia manusia, udah pakai jilbab hitam, sampai belok ke sini. Nah di sini lah ritualnya dia. Saya tunggu sampai 1 jam, dari jam 11 sampai jam 12.20. Malam tuh? Ya. Nah setelah jam 12 itu berubah jadi manusia. Begitu berubah jadi manusia sergap. Nah cuma penyergapan ini kalau memang menyaksikan penangkapannya, mungkin bukan yang ngeliatin babinya, ngeliatin yang nangkep. Orang bugil semua, nggak ada yang pakai alas. Kitanya nih? Iya. Oh begitu modelnya ya? Iya memang udah aturannya seperti kayak gitu. Iya. Makanya kalau saya tayangin di HP, kesianan yang nangkep. Ya orang gede-gede banget kan, punya juga gede juga. Ntar orang wadah yang ngeliat bingung, bukan yang ngeliatin babinya. Lihatin apa? Betul. Berapa orang Pak yang nangkep? Yang menyergap itu yang bugil 8 orang, termasuk saya berempat. Itu saya pakai, karena saya orang tua ya, saya pakai baju lah mendampingi gitu. Tapi saya kerahkan orang yang 8 orang. Jam berapa itu? Jam 12.20. Malam nih? Ya jam 12.20. Tapi mulai mencurigakan itu sekitar jam 10 karena udah ada motor yang mondar-mandir, mencurigakan, sehingga saya bentuk tim. Kalau untuk persiapan, memang saya udah siap. Kandang ini udah sekitar 15 hari saya buat. Kan dari bambu kuning. Kandangnya ya? Iya, udah boleh nanya semua. Iya, mau caranya bagaimana supaya kena. Bambu kuning betul. Iya. Tangkap udah jadi babi? Ya? Udah jadi babi ngepet, tangkap. Iya pas ditangkap, barengin. Begitu. Tapi nanti berubah nggak sih Pak? Kalau memang kita berubah. Oh iya, disempurnain. Bisa disempurnain. Jadi waktu ditangkap masih wujud manusia atau babi? Udah babi. Karena kalau masih manusia kita yang tadi kita bilang kesalahan. Nanti dia bisa ngatur. Dia bisa melihat. Itu memang udah aturannya seperti kayak itu. Di ngepet asli dengan babi hewan ini ya jauh sekali, dari tangannya sudah beda, dari bulunya yang sini sudah beda, dari ekornya pun juga beda. Kalau si pelakunya laki-laki biasanya dia berekor, tapi kalau si pelakunya perempuan ini tanpa ekor, tetapi dan tanpa taring Mas Tigor ya? Tetap ada taringnya. Oh tetap ada taringnya? Tetap ada taringnya, tapi biasanya kebanyakan si pelaku babi ngepet ini istrinya yang menjaga lilinnya ritual di rumah, dan si suaminya yang menjalankan sebagai babi. Dan perlu diketahui, babi ngepet ini berubahnya tidak di rumah yang mau dicuri. Babi ngepet ini berubahnya dari rumah si babi ngepet. Keluar dari kamar ritual, babi ini sudah dalam wujud babi. Jadi tidak dia wujudnya manusia terus di situ dia berubah menjadi babi di desa tersebut, tidak. Berarti setelah ritual dia otomatis berubah jadi babi lalu keluar rumah. Babi ngepet ini ritualnya di rumah si pelaku, di salah satu kamar dia sudah jadi wujud babi, baru dia keluar
keluarnya pun dia tidak di tanah, kebanyakan dia lebih mengambang sekitar 1 meter dari tanah. 1 meter dari tanah. 1 meter dari tanah. Dia lewatnya tidak pintu utama, tetapi celah-celah pintu itu. Kalau ada babi ngepet kok katanya berubahnya di luar rumah yang mau dicuri, saya kira tidak, karena ritual babi ngepet tidak seperti itu. Ada aturannya, semua tidak ngawur. Pesan saya sebagai manusia, kita harus paham, kita harus bisa membedakan mana yang namanya babi ngepet jadi-jadian atau babi asli. Takutnya nanti timbul fitnah gitu loh. Kita jangan kejam. Kalau kita memusuhi si babi ngepet, kenapa kita lebih kejam dari babi gitu? Masuk. Iya, fitnah itu lebih kejam, guys. Masuk Mas Igor.